Pemkot, saya mewakili jajaran pemerintah Kota Serang mendukung, mensupport totalitas sensus ekonomi 2026. Semangat pagi Sobat Data BPS Kota Serang dimanapun Anda berada. Saat ini kami BPS Kota Serang merasa berbahagia karena kedatangan seorang yang spesial. Seorang spesial nih Pak. Seorang pemuda yang memberikan inspirasi dan mengharumkan kota kelahirannya. Luar Serang biasa. Pak. Kalau prestasi-prestasinya bisa kita lihat lah. Siap. Heroes, kemudian sosok inspiratif. Siapakah beliau? Marilah kita bersama-sama ngobrol bareng dengan Wakil Wali Kota Serang, Bapak Nur Agis. Selamat datang Pak. Selamat datang Bang datang di Marco. Kota Saya izin Serang. manggil Bang Marco nih ya. Siapa? Berarti saya manggilnya Pak Agis. Oh boleh. Ya, soalnya nanti kalau Pak Wakil, ntar bisa wakil apa aja. Gitu. Oke, boleh. Iya Pak. Siap. Kemudian saya juga mengucapkan selamat ya, karena saya Siap. baca ternyata Kota Serang menerima penghargaan Alhamdulillah. Digital Innovation in Public Siap. Service. Siap. Gitu ya Pak ya. Kita masuk nih langsung ke podcast nih Pak. Boleh Bang Marco, mantap. Jadi tentu ini bisa membagikan juga Siap. latar belakang nih perjalanan Bapak menjadi Wakil Wali Kota gitu, di Kota Serang ini. Bisa ceritakan Pak? Oke, siap. Jadi kalau saya memang latar belakangnya adalah ya lulusan dari kampus, ya. Kemudian alhamdulillah sempat bekerja di salah satu BUMN walaupun kemudian resign. Akhirnya kemudian mendirikan usaha peternakan domba dan kambing dan pertanian. Nama brandnya adalah Jawara Farm. Dan itu terus berkembang. Akhirnya kemudian saya ingin gitu ya lebih bermanfaat lagi. Makanya kemudian saya mencalonkan diri tuh. Jadi anggota DPRD dan alhamdulillah Allah takdirkan terpilih lagi jadi anggota DPRD. Alhamdulillah ternyata apa yang menjadi tujuan saya menjadi anggota DPRD tercapai, yaitu melipat gandakan kebaikan. Jadi kalau waktu zaman saya menjadi petani peternak, ya paling saya bisa bantu 200-500 orang. Tapi dengan jadi anggota DPRD puluhan ribu yang bisa kita bantu. Dan kemudian 2024 saya kepilih lagi. Kenapa? Karena tadi mungkin masyarakat, oh iya ternyata selama 5 tahun begitu kan ya, apa yang kemudian dilakukan oleh saya itu cukup dirasakan oleh masyarakat, makanya 2024 kepilih lagi. Cuma tidak dilantik karena saya harus mengundurkan diri untuk didorong oleh partai maju menjadi calon wakil wali kota menemani Pak Haji Budi Rustandi. Nah, jadi kemudian setelah proses panjang kampanye dan segala macamnya, akhirnya kemudian ditetapkan menjadi wakil wali kota walaupun sekarang jalan 4 bulan. Tapi tetap sama, niatnya, tujuannya, dorongannya adalah semoga jabatan atau amanah yang diberikan kepada saya itu bisa melipat gandakan kebaikan. Itu bisa memperluas kebaikan dan yang paling penting adalah memperkuat kebaikan. Makanya saya selalu sampaikan bahwasanya saya ingin membuat ratusan ribu bahkan jutaan kebaikan di amanah yang sekarang saya emban. Nah, itu Bang Marco, singkatnya. Singkatnya, iya. Mengenai tadi ada ke kambing gitu, saya jadi inget ini anak saya Pak. Titip salam katanya. Salam buat Pak Juragan Kambing. Gitu. Nanti kapan-kapan mampir. Anak saya tuh masih kelas 5 SD, jadi dia waktu semalam saya bilang nanti Papa mau wawancara. Pak tanya gimana kambingnya? Iya itu Pak. Siap. Terus ini sekarang udah menjabat. Betul. Apakah sekarang nih pemerintahnya ada program unggulan gitu yang sedang dijalankan di Kota Serang ini Pak? Ya, jadi memang banyak program yang sedang running. Karena kita punya visi misi dan program unggulannya ada 13 program unggulan. Cuma memang di beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan pertama ini selain memang pembangunan begitu. Jadi banyak yang kemudian dirapihkan begitu ya, pasar-pasar dan tempat-tempat yang memang itu punya publik kita rapihkan, kemudian kita bersihkan dan ada beberapa program unggulan lainnya. Misalkan sekarang kita dorong untuk program pengentasan sampah dengan 1000 bank sampah. Kenapa ini penting? Karena memang kita ingin melakukan edukasi pilah sampah dari sekolah. Makanya ada bank sampah sekolah gitu. Supaya apa? Supaya nanti sejak dini mereka itu mau milah sampah, mau peduli tentang isu lingkungan, peduli tentang sampah. Nah, sehingga harapannya anak-anak sekolah ke depan menjadi betul-betul generasi yang tadi
cinta lingkungan, dan paling penting sebenarnya jadi agen untuk menjadi edukator atau ya penyadaran lah kepada orang tuanya gitu, supaya sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, selain dari itu ada beberapa program-program yang memang mendorong pertumbuhan ekonomi lah ya di Kota Serang. Tadi ada beberapa event yang kemarin baru terlaksana, kemudian ada beberapa event-event lainnya olahraga gitu kan, fun run. Nah, karena memang begini, Kota Serang ini adalah ibu kota. Ibu kota. Ya. Kemudian kita tidak memiliki pabrik gitu ya, memang bukan zona industri juga begitu kan ya. Ke depan memang kita arahkan untuk banyak event yang mendatangkan orang baik dari nasional maupun internasional masuk ke Kota Serang. Supaya apa? Supaya orang-orang dari luar itu kemudian membakar uangnya atau membelajarkan, sehingga ini bisa menghidupkan hotel, pelaku ekonomi dan segala macam. Makanya ke depan kita akan dorong event-event yang memang itu bisa mendatangkan orang dari luar. Selain dari itu memang kita sedang menyiapkan beberapa pariwisata unggulan. Kita mau buat namanya city tour Kota Serang, supaya kalau Kota Serang nih, ada city tour gitu keliling kota. Kemudian kita optimalkan wisata keliling kawasan wisata Banten Lama gitu. Nah, ini akan kita dorong. Karena memang ini salah satu persoalan di Kota Serang adalah pengangguran. Makanya kita ingin mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dari sektor informal dan non formal tadi. Bank sampah, kemudian pembangunan ekonomi, penguatan zona-zona wisata, ini akan kita perkuat sehingga nanti ini bisa membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan selain dari sektor formal. Nah, ini yang kemudian kita sedang jalankan dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi udah rencananya nih. Yes. Tantangan terbesarnya itu Pak menjalankan program itu tuh di Kota Serang ini. Jadi memang tantangannya ini lebih kepada tantangan kesadaran masyarakat. Jadi misalkan kita sedang melakukan program pembersihan di mana titik-titik sampah itu menumpuk gitu ya. Cuma ketika dibersihkan ada lagi gitu kan. Nah, ini makanya berarti kita harus membangun kesadaran pilah sampah dan kesadaran lingkungan untuk tidak buang sampah sembarangan masif kepada masyarakat. Makanya dengan adanya program bank sampah, bahkan kita lagi ada lomba nih namanya senam pilah sampah. Supaya apa? Supaya ini menjadi edukasi kepada masyarakat, ayo kita pilah sampah gitu, supaya ini bisa terselesaikan masalah sampah di Kota Serang. Nah, itu selain ya memang kebanyakan pro kontra sih banyak lah ya, tapi kita fokus kepada mana yang bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar. Iya. Gitu. Makanya kayak ada penggusuran di stadion yang rame itu kan ya. Ya mau tidak mau kita harus betul-betul tegas gitu. Supaya apa? Supaya lebih rapi, supaya itu bisa dipakai sebagaimana fungsinya stadion buat tempat olahraga dan segala macamnya. Nah, makanya ini yang kemudian menjadi concern kita untuk melahirkan perubahan di Kota Serang. Iya. Nah, tadi kan sudah Bapak katakan juga tuh, ada juga yang pro kontra. Ini nih, kadang-kadang kita udah kerja keras gitu ya, tapi ternyata ada aja nih yang kritik, ada yang terlalu vokal gitu ya. Betul. Nah, gimana nih Bapak menjaga tetap semangat dan integritas dalam menghadapi segala kritikan itu? Gitu. Nah, jadi kalau saya ini nggak apa-apa nih terupdate bahwasanya masyarakat Kota Serang hari pertama ini tidak puas. Jelas Pak Budi dan saya ya memang bukan alat pemuas. Oh iya betul. Tapi kita adalah pelayan masyarakat ya. Jadi kita akan concern bagaimana melayani masyarakat Kota Serang. Ada kritikan, saran, kita tampung. Sebagai apa? Sebagai bentuk tadi sebagai kepedulian masyarakat sebenarnya pada kita gitu. Makanya kalau saya sebutnya itu adalah jamu, walaupun pahit, tapi harus menguatkan kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kota Serang. Makanya saya selalu mendorong, saya selalu mengingatkan pada seluruh jajaran Pemkot untuk tidak alergi terhadap kritik, gitu ya, tidak kemudian sinis terhadap orang yang kemudian mengkritik secara tajam dan segala macam, tapi itu jadikan jamu yang menguatkan, jamu yang meningkatkan semangat supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Karena memang sampai kapanpun pro kontra, kritik, saran itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana kemudian kita maintenance dengan baik, menjadikan semua menjadi energi positif sehingga bisa melahirkan perubahan yang outputnya adalah bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Serang. Nah, sangat berapi-api. Biasa kita mudah. Iya, memang begitu ya. Jadi kita masuk sekarang ke ekonominya, Pak, gitu ya. Jadi apakah atau
yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Serang gitu untuk mendukung UMKM yang ada di Kota Serang nih, Pak. Ya. Gitu ya. Terus adakah program khususnya, apakah digitalisasinya, apa yang dilakukan gitu? Tidak apa-apa. Ini saya sampaikan bahwasanya khusus untuk pembangunan ekonomi di Kota Serang, sekali lagi ya, saya beserta dengan jajaran Pemkot mau membangun ekosistem pembangunan ekonomi Kota Serang. Artinya ya tidak melulu bicara tentang program, apalagi yang sifatnya seremonial. Enggak ada. Kita bangun sistemnya. Mulai dari apa? Mulai dari membangun spirit entrepreneurship. Makanya kita punya program satu keluarga, satu pengusaha. Itu apa sih? Kita ingin gitu ya, bahwasanya dari sejak dini masyarakat Kota Serang itu punya spirit entrepreneurship. Apa itu spirit entrepreneurship? Spirit kemandirian, spirit inovatif, kreativitas. Nah, ini yang kemudian kita dorong supaya SDM-SDM di Kota Serang itu inovatif, kreatif, dan mandiri. Nah, ini yang kemudian mendorong akhirnya banyak SDM-SDM di Kota Serang itu terampil nantinya. Nah, apalagi kemudian kita bangun lagi ekosistemnya, berarti nanti kita siapkan juga. Nah, sekarang memang sudah berjalan ya, namanya klinik UMKM. Jadi bagi pelaku UMKM masalah terkait tentang perizinan, sertifikat halal segala macam, datang aja ke klinik. Kan sifatnya klinik tuh kayak misalkan orang tuh sakit lah ya, sakitnya nggak ada packaging atau nggak ada halalnya, nah udah datang aja. Nanti ada dokter-dokternya ya, praktisi-praktisi lah, praktisi-praktisi wirausaha. Jadi udah ada kliniknya. Kemudian kita dorong juga event-event ya. Event-event itu kita harus dorong bahwasanya itu melibatkan stand-stand untuk pelaku ekonomi juga gitu kan. Pelaku ekonomi misalnya pelaku UMKM itu masuk jadi stand dan segala macamnya. Jadi ini semuanya terintegrasi. Apalagi nanti kalau ekosistem pariwisata di Kota Serang sudah baik, tentunya ini akan membawa efek untuk pelaku UMKM di Kota Serang. Sehingga ketika ekosistem ini bisa berjalan, masyarakatnya sudah punya spirit entrepreneurship, spirit kreatif, inovatif, kolaboratif gitu ya. Kemudian infrastruktur untuk pelatihannya, pengembangannya, pendampingannya sudah ada klinik UMKM dan komunitas-komunitas pelaku usaha di Kota Serang. Kemudian event-eventnya juga mendukung untuk bisa berkembang dan segala macam. Bahkan nanti ke depan event-event nasional yang besar kita harus punya stand gitu. Misalkan Pekan Raya Jakarta ataupun pameran-pameran yang memang itu menjadi tren gitu di tingkat nasional. Supaya apa? Supaya bisa mengenalkan produk dan khususnya Kota Serang yang lebih luas lagi. Nah, ini ekosistem ini yang menurut saya akan menjadi salah satu solusi peningkatan ekonomi di Kota Serang. Nah, itu tadi sudah panjang kali lebar kali tinggi itu ya. Nah, biar saya bisa potong-potong nanti. Jadi bisa kita viralkan. Ya, biar kita viralkan termasuk numpang juga nih Pak, viralkan sensus ekonomi. Oh, pasti. 2026. Siap. Kita Pemkot, saya mewakili jajaran pemerintah Kota Serang mendukung, mensupport totalitas sensus ekonomi 2026. Kenapa ini kita harus dukung? Kita harus support full ya, lahir batin. Karena ini menjadi bagian penting ya, supaya kita punya data, kita punya data yang akurat untuk apa? Untuk referensi kebijakan yang nanti akan diinikan. Untuk referensi menyusun program ya, untuk menjadi navigasi untuk pembangunan ekonomi Kota Serang ke depan. Makanya kata kuncinya adalah data. Karena saya basic dulu adalah pengusaha, itu udah jelas. Mentor saya bilang bahwasanya data. Jadi big data itu adalah kunci untuk kesuksesan usaha. Apalagi pembangunan Kota Serang. Kalau pembangunan Kota Serang itu tidak berdasarkan data akurat, ya nggak mungkin nanti bisa berkembang. Oleh karena itu kita dukung aktivitas yang kemudian outputnya adalah menghasilkan data yang akurat dan bisa jadi referensi pembangunan, perencanaan Kota Serang lebih baik lagi. Support full, tenang. Terima kasih banyak itu Pak. Ekonomi sudah, sekarang karena semangat berapi-apinya kita masuk ke pendidikan dan pemuda. Gitu, Pak. Jadi pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sini, gitu ya, di Kota Serang ini, apakah yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan atau direncanakan? Lagi-lagi saya harus sampaikan, pemerintah Kota Serang sedang membangun ya ekosistem iklim pendidikan yang melahirkan SDM yang terampil, yang unggul, yang cerdas ya. Bagaimana? Nah, pertama kita melihat bahwasannya ada beberapa hal yang sedang kita perbaiki juga ya dari kondisi pendidikan yang ada di Kota Serang ya.
terutama adalah menekan angka anak sekolah itu menekan angka putus sekolah, mohon maaf. Jadi menekan angka putus sekolah. Dengan apa? Kita coba berdalam. Kenapa putus sekolah? Ada banyak tuh penyebabnya. Katanya ada tidak punya ongkos, tidak punya seragam, segala. Makanya kita menggunakan sistemnya. Oke, kita kolaborasi. Makanya di Kota Serang ke depan ya, Kak, kita siapkan seragam buku sekolah gratis. Waduh, seneng itu pasti sekolah. Supaya apa? Supaya tidak lagi alasan nggak bisa kebeli seragam, nggak ada. Karena sekolahnya gratis, seragam bukunya bayar. Kemudian untuk yang jauh, zona sekarang kan kita domisili ya, berdasarkan domisili. Supaya nggak jauh-jauh, biar nggak keluar ongkos. Kemudian yang ketiga, nggak punya jajan, ada makan bergizi gratis. Nah, sehingga ini yang ekosistem yang kita ciptakan. Oh, itu kan program itu program nasional ada beberapa, gitu kan ya. Tapi program khusus dari Kota Serang adalah seragam buku gratis. Nah, sehingga nanti ini adalah menjadi bagian penting untuk menekan angka putus sekolah, menyemangati seluruh masyarakat Kota Serang, terutama yang punya anak atau anak-anak itu untuk tetap bersekolah dengan nyaman, aman, dan tentram. Mantap. Nah, sekarang nih, apa nih? Karena Bapak masih muda, bahkan lebih muda dari saya gitu ya. Kira-kira nih, ada nggak nih potensi-potensi pemuda yang bisa melanjutkan? Mungkin kalau Bapak nanti ada rezeki jadi gubernur gitu ya, dengan umur yang muda gitu ya. Potensi pemuda di Kota Serang, gitu Pak. Saya melihat pemuda Kota Serang itu luar biasa. Banyak sekali anak-anak muda di Kota Serang yang punya prestasi, ya, yang kemudian membawa harum nama bukan hanya Kota Serang, bukan hanya Provinsi Bandung, bahkan Indonesia begitu. Kita kemarin ada Rizky, gitu kan, itu orang Kota Serang. Kemudian ada beberapa lagi yang sudah go internasional juga banyak orang Serang, banyak banget begitu kan. Cuma memang ini belum kita optimalkan atau support dari Pemkot memang belum maksimal. Oleh karena itu kita mendorong OPD terkait untuk betul-betul mulai ya mengidentifikasi, mendata seluruh potensi-potensi pemuda yang ada di Kota Serang untuk apa? Untuk kemudian kita optimalkan, untuk kita dorong untuk bisa lebih berprestasi lagi. Makanya ada program nanti namanya Rumah Prestasi. Nah, Rumah Prestasi adalah itu tadi. Anak-anak muda yang berprestasi harus menginspirasi teman-temannya yang ada di kampungnya, di RT-nya, di RW-nya, di sekolahnya. Supaya apa? Supaya iklim semangat untuk berprestasi mulai tumbuh sehingga ke depan pemuda di Kota Serang itu punya banyak prestasi yang membawa nama harum Kota Serang di internasional. Nah, karena waktu sudah mau habis tuh ya Pak, tanggunglah harapan. Ya, sekarang ini tentu kan apa nih setelah semua direncanakan, harapan dari Pak Agis sebagai pemerintah Kota Serang di 5 tahun ke depan masa pemerintahannya. Harapan dan ya sekalian pesan-pesan Pak. Pesan sama masyarakat Kota Serang. Jadi kalau ditanya harapan saya ke depan, pertama adalah Kota Serang ini bisa berubah ya sesuai dengan visinya. Ke depan Kota Serang harus maju ya, kemudian harus bahagia dan sejahtera warganya. Kemudian program 13 program unggulan ini bisa terrealisasi sehingga bisa memberikan dampak perubahan di Kota Serang dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya berharap ke depan tidak ada lagi orang yang susah sekolah, tidak ada lagi orang yang sakit kemudian susah berobat, tidak lagi orang yang kelaparan, tidak lagi orang yang susah cari lapangan pekerjaan. Nah, inilah harapan saya ke depan, 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, semuanya kita coba urai pelan-pelan berproses karena kita sedang membangun ekosistem untuk perubahan yang jangka panjang, bukan seremonial, bukan lagi yang sifatnya hanya program, tapi ini jadi gerakan yang terus berkelanjutan sehingga ke depan kita lihat Kota Serang maju kotanya, bahagia sejahtera warganya, meledak. Ya, terima kasih banyak Pak atas semangat yang sudah dibagikan. Kami dari BPS Kota Serang mengucapkan terima kasih dan semoga Bapak tetap sehat. Demikian juga dengan Pak Budi, tetap sehat dalam menjalankan pemerintahan di Kota Serang ini selama 5 tahun ke depan. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu kembali dengan kami. Terima kasih.